Tadi saya habis review band kawan saya. Iya. Cek 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 cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita bareng Om Heri. Oh ya, mas, mic-nya mati. Pakai ini dong. Cek cek cek. Oke. Om Heri, apa kabar Om Heri? Alhamdulillah, Bung Edi nih yang baik hati hingga saat ini. Baik-baik aja ini Warso. Kegiatan kemarin-kemarin ini ngapain ini Om? Ya alhamdulillah berkat kasih sayang Tuhan Yang Maha Kuasa saya masih beraktivitas, masih berenergi. Kegiatannya seputar entrepreneur. Entrepreneur itu ya di bidang kemusikan, di bidang salah satu juga kajian, ya kemudian ya duniawi juga, berkaitan dengan Kajian tuh Om? iya kajian-kajian, Pengajian gitu? iya kajian juga berkaitan dengan ketauhidan juga loh ya, Oh, ketauhidan. falsafah gitu. Oh iya iya iya. Nah, kemudian lagi ya silaturahmi. Jadi 2 episode Yes. ini Om. Iya. Berarti kemarin kan saya ngundang teman saya anak outsider tuh, Pang. Outsider ya. Iya. Oh bagus ya. Jadi ngomonginnya filsafat tentang Oh ya. Pang ya kan. Oh, Sekarang Pang. ketemu Om Heri lagi. Lebih lebih lagi nih kayaknya. Ya Mantap karena lah. filsafat, ilmu pengetahuan atau sains dan katakan religi itu penting gitu ya. Tiga kesatuan yang di dalam apa memaknai hidup dan kehidupan itu menurut saya trinuan ya. Itu iya. penting buat Jadi para satu ya, Om. ya itu peradaban sih sejak zaman baheula. Itu hingga saat ini berjalan dan sedang berjalan dan yang sudah berjalan lah gitu ya. Ya. Bung Edi ya. Bung Edi juga sehat ya. Alhamdulillah. Sukses Om. dan berkah dengan ads channel ini ya. Iya, Semoga insya Allah, survive. Om. Masih belajar Ah, Om. Karena media itu sangatlah berarti. Iya. Kalau dalam pengalaman saya di jurnalis hingga saat ini tuh filosofi media itu ibarat angka 0. Oh gitu. Artinya? Artinya filosofi itu seandainya Bung Edi Warso itu ya Ya. punya nilai saat ini misalnya 7. Iya. Om. Apabila 0 itu ada di kanan, maka angka itu akan menjadi 70. Oh iya. Itulah 0 itu ada di kanan pengertian media. Begitu sebaliknya, apabila 0 itu ada di kiri berarti nilai Bung Edi 0,7. 0,7. Iya, Artinya itu ya. Iya, Tetapi paham. bukan mencari benar dan salah. Ini kaidah-kaidah dari filosofi apa cahaya dari media itu sendiri. Apakah itu media hingga saat ini, media cetak, ya kan? Apalagi media yang berkaitan dengan medsos gitu. Kemudian ya media visual gitu ya. Nah, itulah gambaran umumnya. Maka mereka beruntunglah orang yang memang mengerti dan paham tentang filosofi, manfaat dan tujuan dari media itu sendiri. Iya. Kalau sekarang kan orang udah hampir semuanya kayaknya punya media nih Om. Iya. Gara-gara media sosial nih. Nah, medsos. Semua orang gampang mau buat media, tapi ya dengan independen ya, nggak Ya. ada apa di baliknya. Ya, itu baik karena sejalan dengan peradaban Bung Warso ya, Iya, Bung Edi ya. Kemudian di samping peradaban memang udah tuntutan dunia karena dunia dinamis, mungkin Tuhan juga berkat kasih sayangnya kan alimi dia maha segalanya. Mudah-mudahan sepanjang kita bisa menggunakan manfaatkannya akan bermanfaat. Tetapi kalau media dalam pengertian reporter station, setiap warga negara sekarang sudah menjadi wartawan nih, melaporkan. Tapi bedanya kalau yang jurnalis betulan artinya dia masuk dalam wadah, Iya. wadah satu organisasi, biasanya mereka dilindungi hukum. Iya, ada Nah, strukturnya, bedanya tuh ya, iya. bedanya mereka yang dalam wadah itu apabila dalam dinas atau bertugas dilindungi oleh hukum. Nah, bedanya yang nggak masuk dalam wadah itu atau secara organiknya gitu ya, itu mereka tidak dilindungi. Tetap dia ada hukum-hukum koridor seperti itu. Benar. Nah, itu jadi juga biar sangat orang penting. nggak sembarangan untuk bersuara. Oh iya, Ya. terutama yang menyangkut kalau di negara kita ini kan SARA, Iya, mungkin plus SARA. tanah. Itu kan menyinggung banyak orang. Oh iya, kayak gitu. itu rentan. Kemudian yang kedua selain SARA dan sekarang ini tanah juga ya. Kemudian ya menghujat, ya gitu ya.
Ya itu gambaran-gambar umum aja, mungkin nanti Iya, para jadi pakarnya lebih ahli dalam bidang hukum itu kan. bener nggak sih Om? Banyak yang malah salah mengartikan gunanya media sosial itu bukannya untuk menyampaikan sesuatu yang harusnya disampaikan, malah untuk saling menghujat tuh jadinya tuh. Ya itu kan kembali kepada nalar. Kalau kita memahami sebuah news, kalau kita memahami sebuah katakanlah apa ya pemahaman, ada orang yang sudah tahapannya katakanlah kesadarannya baik lah menurut saya ya. Dia memahami sebuah tulisan, memahami sebuah pemahaman melalui suara, begitu juga dengan gambar itu tidak dengan apa bahasa saya dengan pikiran, ini dengan hati. Iya. Sehingga nggak gampang tersinggung, nggak gampang marah, Iya. kemudian nggak gampang dendam, karena itu kan nafsu semua. Iya. Tapi kalau kita memahami dengan arif dan bijak, itu arahnya nggak akan lagi menghujat, tapi ada satu hikmah pemahaman ini ada pelajaran buat kita, gitu kan? Iya. Walaupun kebenaran yang dipahami oleh manusia itu relatif, tapi yang jelas pahami dulu. Dalam konteks apapun ya, karena bagaimanapun kita kan ada nilai-nilai kebaikan dalam hati kita, hati sanubari, naluri. Pahami dulu, siapa tak kenal maka kata saya. Iya. Ada orang sifatnya reaktif, spontan ada. Tapi kalau dikaji lebih jauh sebelum kita mengeluarkan pernyataan kan dia juga perlu ya evaluasi atau dimuhasabahkan lah, dievaluasi, dipahami gitu kan konteksnya apa. Tapi kalau kita niatnya memang baik, nggak akan muncul yang sifatnya katakanlah kanter-kanter isu yang sifatnya berenergi negatif lah gitu. Iya. Terutama ya kemelekatan. Jadi yang dikeluarin juga kan energi positif tuh Om. Iya, benar. walaupun orang itu mengeluarkan energi negatif pada saya mencoba untuk belajar bagaimana memahami energi negatif itu menjadi positif. Oh itu dampak dari kita sering ikut filosofi. Ya, itu belajar tentang filosofi itu ya, pemahaman, bagaimana dipraktekannya, pemahaman itu kan. Iya. Karena kalau udah energi negatif, kalau kita juga membalas dengan energi negatif ya kita sama aja dengan yang mengeluarkan atau merajut energi negatif itu sendiri. Iya. Karena kita saling mengingatkan itu ya. Bener. Dan manfaatnya ketimbang apa bahasa kemudaratannya lebih banyak yang mudaratnya ya, mudaratnya. Jadi, akhirnya malah ciptanya malah apa ya, rusuh, ricu gitu Iya. ya. Kalau negatif ketemu negatif saling benci, saling sindir. Iya. Memang ada istilah perang di media tuh, perang brainwash, perang silakan saja. Ya, Tapi kan sekarang tapi kita juga dibatasi dengan menghujat, apalagi berkaitan dengan apa nama seseorang ya. Kemudian lagi suku, agama, ras, antar golongan, sekarang pesannya juga kita hindari lah. Boleh juga emosi tapi sesuai dengan koridornya lah gitu. Koridor ya. Karena kalau udah menyangkut masalah hukuman nggak ada juga manfaatnya kan. Tapi soal tadi itu Om, ini nih penasaran ini yang Iya. masih kegalauan anak muda nih. Please ya. Kegalauan anak muda nih Om, yang masalah tadi nih. Ini beda dari jalur media nih Om ya. Iya ya. Soal yang gajian. Om, cinta itu apa sih Om? Cinta ya. Iya. Cinta itu ada berapa perspektif sih ya. Iya. Cinta dalam pengertian dalam kondisi keadaan hati nurani gitu kan, adalah segala sesuatu yang menyuratkan rasa kasih sayang. Tetapi manakala cinta itu ternyata terhalau dari orang yang sudah katakanlah melakoni rasa cinta itu, dia biasanya inversi terbalik. Kasih sayang itu dia mencuat agak meradang menjadi sebuah kekecewaan. Tapi itu dalam pengertian normatif. Normatif. Kalau bagi saya cinta adalah karunia Tuhan ilahi yang ya dikaruniakan dijayakan pada seluruh makhluk hidup. Nah, itu cinta ya. Love itu kan. Dia kalau sikapnya itu cinta itu gimana itu? Apa namanya? Protektif, jadi seolah-olah kita melindungi tapi malah jadinya protektif gitu nggak sih Om? Bisa. Karena kalau diibaratkan kalau sebuah permainan itu cinta itu contohnya ibarat joker sih ya. Kita memperlakukannya, menguaknya, merajutnya, kemudian lagi terutama taste ya, menikmatinya cinta itu. Kalau cinta itu ternyata membawa spirit, maka dia
akadnya menjadi semacam katalis ya. Katalis itu adalah apa ya, satu zat lah ya, umpamanya lah gitu, zat yang justru akan lebih bereaksi sehingga kita berspirit lebih dari biasanya. Karena ini kan kalau menyangkut masalah hati, tapi sebaliknya kalau ada orang bahasanya kecewa atau broken heart ya, nyebut ya. Iya, iya. Nah itu sebaliknya, cinta itu kayaknya jauh apa dia, Iya. hopeless, Hopeless. hidup ini kayak nggak bersemangat. Gak semangat. Tapi kalau kita tahu kunci dan rumusnya, bunuh itu pikiran kita. Memang tidak sebulan ngebalik telapak tangan ibarat, tapi bisa dilakukan. Bunuh itu hati kita. Ada orang kalau daerah dulu kita banyak pelarian, ada berpelan ke negatif, ada juga ada berpelan positif dengan belajar. Walaupun untuk kan melupakan itu tidak mudah. Mengingat lebih mudah ketimbang melupakan. Iya, Dia bener. terus masuk dalam alam bawah sadar rekaman Iya, hidup bener. kita. Mengingat itu lebih mudah. Lebih mudah. Itu kata Daripada melupakan. nah, kata orang-orang bijak seperti Iya, itu. iya. Itu berlaku untuk seluruh manusia dimanapun peradaban. Iya, benar. Coba kita buktikan, ayo kita buktikan gitu kan. Mengingat itu lebih mudah, melupakan sulit. Sulit sekali. Apalagi sifatnya kekecewaan. Iya. Kita kalau hal-hal yang menyakitkan itu lebih sulit dilupain nggak sih, Om? Apanya sih lebih sulit? Iya. Pengecualian. Kalau cinta itu diartikan katakanlah sebagai pelajaran. Tetapi karena ini adalah naluri ya, cinta itu apalagi tidak sesuai dengan harapannya. Iya. Misalnya kalau cinta itu pada akhirnya dia menjadi sebuah kata jodoh, cinta itu bisa diartikan spirit, cinta itu sebagai sebuah karunia, cinta itu toh pada akhirnya kok kekecewaan apabila Iya. harapan itu tidak terurai atau tidak terwujud atau tidak sesuai dengan harapan. Iya. Nah, gitu. Itu yang membuat kecewa Nah, tuh. tapi kalau orang udah jam Harapan terbang ya. yang panjang, Oh, udah iya. ngalamin patah hati lebih dari 5 kali misalnya, gitu kan? Itu biasanya dengan mudah sekali ya. Mudah. Iya. Karena Tapi kan ada orang mengatakan, demi kebahagiaanmu aku rela ditinggalkan karena cinta tidak mesti harus memiliki. Bener Tapi nggak, Om? kenyataannya kenyataannya sakit. Karena di saat laki-laki itu kan dengan wanita tuh kalau cinta diartikan dia memiliki. iya. Itu Kalau ada gila. bedanya nggak itu, Om? Antara cinta sama hasrat ingin memiliki itu, Om? Ada, karena rasa memiliki, perhatian, ingin mencurahkan, ingin berbagi kebahagiaan itu ada dalam kandungan nilai-nilai kata cinta. Ada di dalamnya. Artinya cinta itu meliputi itu. Ya jealous juga ada, cemburu juga ada. Itu bukti-bukti bahwa kita memang ingin memiliki. Iya. Gitu kan. Nah, kemudian satisfaction, kepuasannya di mana sih cinta gitu ya. Di saat kita bisa memberi sesuatu kepada orang kita kasihi, kita sayangi. Itu gambaran secara umum. Mungkin juga ada orang mengatakan cinta adalah sebuah kata-kata karena dunianya adalah si kata-kata kan. Hanya kata-kata. Iya. Sepanjang belum dibuktikan, dipraktekkan, cinta itu ibarat apa? Selayang pandang. Selayang pandang aja. Nggak berfungsi, tidak bermanfaat, hanya sebuah kata-kata gitu ya. Iya. Dan hanya dunia kan sih kata-kata sih. Cinta juga kata-kata, cinta. Iya. Tapi dia akan bisa Intinya terbukti. harus mewujudkan kenyataan Nah, itu, kita Om, ya. praktekin Kita cinta praktekkan. itu apa sih sesungguhnya. Nah itu biar kutu di balik daunnya dapet nih. Iya. Kutu di balik daun kata cinta itu apa ya? Jadi nggak cuman sekedar aku harus memiliki ini. Nah, hilang ini. Ya. sampai kalian seorang yang sedang bercinta tuh mulai pakaiannya diperhatiin, sampai makan, makan. kan gitu kan. Iya, bangun tidur sampai tidur lagi Nah. diperhatiin. Nah, tetapi juga ada klimaks dari cinta itu, misalnya seseorang yang ternyata dia ada woman atau dia roman, berarti dia gagal mencintai kekasihnya atau pacarnya atau mantan kekasihnya, dalam hal ini ya istri lah itu ya. Iya. Mantan mantan pacar kekasih. kan ya, Iya, mantan kekasih kan istri misalnya. Di saat saya mendua berarti saya gagal mencintai gitu kan pacar saya yang menjadi istri. Begitu sebaliknya, di saat saya melirik kiri kanan ternyata saya berasal kepada lain, berarti saya udah ada nafta. Berarti ada sesuatu di situ. Berarti saya mulai gagal tuh. Mencintai secara murni ya. Kemurnian dari cinta kan ada juga. Iya. Luhurnya, keluhuran itu. Tapi dalam perjalanan ternyata tidak mudah juga. Iya. Karena banyak nanti ada orang menilai dari sisi kapitalis.
Gimana Wanita. Tom kapitalisasi cinta? Dia melihat seseorang itu lawan jenisnya itu dari materi, Oh iya, derajat. kapitalisasi cinta Oh iya, ya. ada. Eh, Orang bukan membedakan, memang niatnya begitu. Dia melihat sesuatu tuh dari sisi apa istilahnya, derajatnya, hartanya, Iya. kiprahnya. Itu bukannya realistis atau gimana Om? Kalau menurut saya sih bukan segalanya. Banyak orang berhasil secara materi, tapi itu banyak yang break juga. Oh iya, Fat, benar. putus, cerai, banyak. Iya, Oh iya. ternyata cinta bukan itu ya gitu. Bukan sekedar itu ya. Bukan Ada sekedar lebih dari itu. Gitu ya. Mari kita buktikan banyak orang yang sukses dari si materi, derajat, kok gagal juga berubah tangga. Itu why? Benar. Kenapa sih sesungguhnya? Oke, kita mencari sebab akibat, tapi tidak mencari benar dan salah ya. Apa sih ya kita urai? Oh, misalnya satu, sikapnya yang kasar, tidak lemah lembut. Iya. Kemudian atensinya berkurang. Walaupun nggak mesti harus tiap hari diperhatiin dulu kan gitu kan. Tapi lebih baik saling menghargainya itu. Pertama itu saling menghargai hak dan kewajiban. Oh. Karena kan kita misalnya berawal kenal itu Iya. tergantung latar belakang pertemuan. Iya. Saya yang mencari misalnya ingin calon istri itu dokter ya, saya harus di komunitas itu. Iya, ya circle-nya. ya, Circle-nya seperti itu. untuk- Saya ingin katakanlah kepincut dengan apa lawyer, saya harus berkomunitas. Itu gambaran umum. Nah, tetapi kalau dalam perjalanannya ternyata itu juga bukan sesuatu yang apa ya segalanya. Apa sih itu kalau sepanjang kita masih dalam pengertian kesadaran fisik nggak menyelesaikan masalah. Tapi yang terpenting adalah cinta adalah kita bisa perankan perlakuan dengan kesadaran jiwa. Kalau kesadaran jiwa itu udah nggak ada lagi harta apa adanya. Biasanya wanita itu kan orang bilang susahnya wanita itu ibarat batu kena air lama-lama juga luluh. Iya, Tapi yang terpenting wanita itu adalah perhatian dan kasih sayang. Sentuh hati yang paling dalam. Tapi Om ada filosofinya kali Om ya. Sekeras-kerasnya batu kalahnya sama air juga. Ya gambaran umum. Iya Tetapi kan juga wanita juga seperti itu. Iya. Apa sifat dasar, keberadaan dasarnya. Tapi bagaimanapun kalau kita memang dasarnya lembut kasih sayang, wanita mana yang tidak luluh? Iya. Itu gambaran umum. Bukan juga karena dia ganteng, bukan enggak. Banyak kita lihat saat ini wanitanya cantik misalnya, penampilannya biasa banyak, tapi ada suatu kelebihan di prianya itu. Apa sikapnya, kedewasaannya, kematangannya, logiknya, logisnya, gitu kan? Kemudian dalam mengembangkan hubungannya itu dengan kasih sayang dan punya impian yang harus diwujudkan. Gampang kalau ada orang pintar merayu, tapi satu hal perempuan, mari kita wujudkan mimpi kita, Tipsnya nih, Dek. Om, untuk selalu jalan bareng-bareng Om. Apa tuh Om? Apa saling ada harapan masing-masing? Ada sih, kalau dulu saya diajarkan gambaran tentang kalau kita sering bertemu sama pacar gampang ribut. Iya. Kalau sering ketemu aja, udah itu rentan. Dalam sebuah pergaulan juga begitu, apalagi kita berkamuflase, bersindikasi dengan niat kita nggak selaras, itu cenderung begitu. Kita ada pria yang berpelarian aja sementara karena habis gagal cinta. Begitu perempuan juga begitu, pelarian hanya untuk kekecewaan dia dengan yang sebelumnya. Ada pelarian. Dia belum menemukan sesuatu yang ideal, walaupun tidak ada yang ideal di dunia ini. Artinya tidak ada yang pasti kan? Nggak ada yang pasti. Karena kecuali kepastian itu sendiri. Iya, karena kalau kita ngikutin apa pola pikir kita ya ujung-ujungnya nggak ada yang setia jadinya kita untuk apapun gitu Om ya. Ya, Kalau kayaknya kita sih hanya ngikutin karena bakal ada yang lebih ya, lebih. gambarannya seperti itu. Tapi kan standar orang Indonesia juga harus terpenuhi lah ya. Iya. Jadi ini tadi kesimpulannya harta, derajat, apalagi sanat lah itu nggak juga menjadi jaminan. nggak menjadi jaminan ya. Nggak jadi Untuk jaminan. keharmonisan dan Ya, kesuksesan lah ya, keutuhan. keutuhan. Jadi intinya keterbukaan, saling percaya. Di saat wanita itu tiap hari nggak lebih aja 3 kali telepon, berarti ada sesuatu di pria itu. Iya. Begitu sebaliknya kita Iya. nelpon pacar lebih dari 5 kali, berarti kita ada sesuatu, yaitu apa, ketidakpercayaan awalnya. Iya. Awalnya sih perhatian. Tapi ketidakpercayaan itu kan pasti ada sebab Ada. akibat tuh Om. Oh, tipe pacar gua itu tipe digemari. Oh. Mau nggak mau, karena saya memiliki, jangan sampai dimiliki oleh wanita lain. Iya. Begitu sebaliknya pria itu.
tipe pacar saya ini atau si wanita itu adalah tipe orang yang apa ya, komunikasi bagus. Pria mana tidak kepincut sama dia. Iya. Dengan suaranya loh. Iya. Ada dengan wajah mungkin atau dengan body language-nya. Oh. Nah, itulah perhatian-perhatian awalnya. Tetapi lebih dari itu pasti karena ketidakpercayaan. Makanya jika seorang saya misalnya ditelepon lebih 3 kali, berarti saya pernah ada rekaman kekecewaan pada Rekaman saya. kekecewaan Ketidakpercayaan munculnya. Kalau Itu nggak bisa- ditelepon, Bisa timbul dari kitanya atau dari pasangan iya, kita gitu kan. ya nilai selaras ya, Iya. selaras Iya. gitu kan. Mari kita buktikan pandangan saya, pendapat saya ini ayo kita bagi buktikan. Itu gambaran umum. Iya. Belum lagi apa KDRT, kesehatan rumah tangga. Ucapan kita ini juga kan ibarat ini sayu sembilu. Kita Iya. berkata yang kasar aja juga kan menyayat. Pedes. Pada pacar kita lagi bete, kita dengan ungkapan yang kasih sayang, padahal dia minta perhatian pada kita, tapi kayak ungkapan kita kasar. Nah, dia mulai tuh luntur lama-lama tuh. Nggak sesuai dengan harapan gua lama-lama. Gua mau begini, kan katanya dambaan hati, tapi nggak bisa menyayangi gua. Tempat untuk memegang tangannya. Kan gitu. Halo say, apa kabar? Halo say, udah makan. Itu kan perlu. Begitu sebaliknya. Iya, tapi kan karena mungkin setiap manusia itu ada prinsip-prinsipnya tuh Om ya. Kalau prinsip salah satu dilanggar itu akhirnya membuat timbul ketidakpercayaan atau nah itulah prinsip-prinsip. Kemudian juga berikan dia juga hak untuk nggak ketemu 3 hari, silakan ya untuk berevaluasi. Iya. Kita perlu kan 2 bulan sekali gimana perjalanan kita berteman, bersahabat ini, apakah kamu ada spirit? Kalau enggak ya ketimbang gitu kan. Iya. Kita nanti mewujudkan sesuatu yang sifatnya katakan energi negatif atau neraka lah bahasanya. Ya kita bisa baik-baik sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita harus jujur, karena kejujuran itu utama. Kunci dari keberhasilan hubungan tuh. Nah, kalau yang bersangkutan nggak ada spirit, nggak ada sebuah harapan, buat apa juga? Ya, terlepas dari masalah materi ya. Iya. Ya kan, terlepas dari materi. I want to do my come to you. Keberanian juga penting. Tapi kadang kita tuh selalu berandai-andai nggak sih Om? Apalagi kayak seusia saya ini kan yang masih labil tuh kan. Ya cinta kan nggak sekedar untuk pasangan tuh, apa untuk pekerjaan atau untuk tempat. Misalkan saya di sini, kayaknya kalau saya di sana itu lebih maju nih. Kan timbul pikiran yang berandai-andai. Ketika kita di sana juga belum tentu akhirnya kan. Ya berandai kalau dalam pengertian dari perspektif daya ya. Daya bukan daya hayal, daya imajinasi kita itu perlu. Imajinasi itu perlu. Karena imajinasi kadang-kadang memberi spirit. Imajinasi adalah the beautiful indah. Tetapi kalau imajinasi aja, kita akan nanti jadi autis, asik dengan imajinasi kita. Kita harus praktekkan, kita buktikan bahwa yang bersangkutan bawa spirit kan ya. Membawa spirit apa enggak ya? Kalau nggak bawa spirit, berarti kita harus evaluasi diri, kita ini ada rasa minder, nggak percaya diri itu buat pria tuh biasanya, kan itu. Iya. Atau kalau enggak malah kita sendiri yang nggak nyiptain spirit untuk diri kita tuh. Bisa, itu bisa, karena dari cara konsep berpikir kita, mindset kita. Karena kalau gini Om, saya pribadi nih nemuin hal baru itu semangat. Tapi ketika kelamaan, iya Om, sambil ngopi Om, nemuin hal baru itu kan semangat tuh. Tapi jaga kesemangatan itu yang spiritnya itu yang susah tuh. Oh iya, kan penyebabnya itu baru tadi saya utarakan 3 ya. Belum lagi yang orang bilang backstreet, zaman dulu istilah backstreet, yaitu kita berhubungan di luar ya. Di luar karena tidak disetujui oleh misalnya keluarga. Ada juga sebab-sebab ke sana. Ada kita backstreetnya karena kita belum punya status. Status apakah kita kalau di Indonesia mungkin nggak sarjana atau belum punya status bekerja, itu juga bagian dari sebuah kendala lah ya, kan itu ya. Tapi kalau dia dasarnya by heart, pacar kita atau kita itu diterjang semua, tapi dengan koridor yang positif ya. Banyak orang yang berhasil lah ya untuk mewujudkan bahtera rumah tangganya dengan latar belakang seperti ini banyak. Ternyata mereka juga berhasil, ya kan? Setelah dia berkeluarga, anak-anaknya pun terbimbing, gitu ya, terbimbing. Intinya sepanjang niatnya itu baik, mudah-mudahan pancarannya itu baik juga. Iya, artinya dalam melakukan hal apapun ya Om, kita dalam hal apapun harus ada cinta yang lurus. Nanti setelah niat baik, perjalanan dievaluasi,
dengan segala kekurangan dan kelebihan kita saling ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya masing-masing. Kemudian ada keberanian untuk mewujudkan mimpi. Yang terakhir punya mental juara. Apapun hasil dan rasanya. Kalau wanita tuh orang bilang kalau mau dikasih makan apapun siap, sepanjang kita tidak berkhianat ya, tidak berbohong. Itu penting. Kejujuran adalah mata uang di mana-mana, itu ya utama. Mati om? Enggak, masih bisa. Aman kok. Itulah gambaran umum, mungkin untuk selebihnya mungkin mereka yang punya katakanlah pemahaman, pandangan yang berkaitan dengan cinta. Tapi cinta itulah dalam pandangan kesadaran fisiknya seperti itu. Tapi kadang perasaan itu nipu nggak sih om? Kita seolah-olah cinta, spirit nih. Terus ketemu nggak enaknya, akhirnya kita berandai-andai bahwa yang lain lebih membuat semangat nih. Padahal di diri sendiri nih akhirnya yang buat kita konflik sama diri sendiri nih. Feedback baliknya tuh ke kita ya. Itu iya, ada perasaan yang menipu diri. Ada, nggak selaras maksudnya gitu ya. Hasilnya, keadaan yang nyatanya nggak selaras gitu ya. Banyak, terutama di saat kita katakan ada sedikit friksi lah ya, ribut. Disebabkan oleh banyak hal, apa cemburu gitu kan. Atau kita dia nggak datang, kemudian lawan ini kita kok nggak nurut ya. Iya. Kan itu juga terjadi konflik. Tapi perasaan itu dia akan membohong juga ada. Kalau kata orang sekarang, anak-anak sekarang overthinking. Overthinking. Tapi kan itu semua akan terurai sepanjang kita pada saat yuk mari kita ucapkan impian kita dek. Salaman. Komit kita. Mari kita ucapkan impian kita untuk melangkah lebih lanjut. Tapi kan wanita dalam rasionya, perempuan lebih banyak rasio kan. Dia seneng nih ketemu pacar nggak makan 2 hari masih enak. Tapi pada kenyataannya nanti ternyata nggak salah dengan harapan. Nggak sesuai harapan. Nah, misalnya boro-boro beli pakaian. Gitu. Kalau sekarang sih enggak. Wanita sekarang tuh rata-rata mau mandiri. Iya, lebih. Sekarang ini nggak seperti era dulu ya. Lebih. Bahwa kita mencari istri atau lincah, ibaratnya lebih lincah. Iya, punya profesi masing-masing banyak. Lebih lincah dari laki-laki kayaknya untuk nyari ngidupin diri sendiri. Iya, karena dia sekolah, ya kan, diberi katakanlah biaya oleh orang tuanya, kan kita harus menghormati juga. Harapannya pupus ketika dia berkeluarga. Oh, si anaknya pengen jadi misalnya profesi A. Ternyata pada saat dia berkeluarga, harapan orang tuanya tuh udah sumir ya, nggak selaras. Kan gitu. Belum kita berbakti kepada calon mertua, begitu sebaliknya dia berbakti kepada kita. Itu banyak yang begitu. Nah, maka itu di dua jalan itu kita harus menghormati profesinya, latar belakang pertemuan tadi kan. Kalau memang dia latar belakangnya seorang katakanlah employee, bekerja seorang accounting, kita hormati dia. Karena orang accounting biasanya pulang malam kan. Iya. Audit segala macam. Kita hormati, jangan marah-marah. Iya. Kan disiplin ilmunya itu, misalnya kita profesi kita apa? Pengusaha, ya saling inilah. Yang penting saling menjaga kepercayaan, keterbukaan. Iya. Di saat pria sudah berselingkuh berarti dia gagal mencintai istrinya. Atau tanda-tanda dia gagal mencintai pacarnya, kepincut dengan wanita lain maksudnya. Begitu ya wanita. Sebaliknya. Wanita tuh kan dia logis. Maunya caranya berpikir sendiri. Karena dia memiliki rasa cintanya tuh kita merasa dimiliki oleh dia. Nah, untuk dapet itu semua tuh om, yang jalan yang lurus, cinta yang lurus, itu kebersihan hati enggak sih om? Iya, itu penting. Nah, itu maksudnya kebersihan hati itu yang gimana sih? Kadang-kadang orang hati lo belum bersih nih, makanya lo berpikirannya kayak gini nih. Iya. Kalau ada sebuah era itu ada kita romantic affair. Ada setahun tuh 3 kali tuh. Romantik itu ada di 4 bulan. Kalau itu romantic affair, wanita dan pria itu bisa percaya. Begitu sebaliknya. Melihat wanita kok kita kepincut ya. Itu tanpa disengaja. Auranya ya. Nah, kalau agama bilang wanita yang baik ketemu pria yang baik gitu. Pria yang nggak baik ya ketemunya gitu gambarnya. Tapi biasanya keluar nanti iya. Itu penting menurut saya, itulah kunci utamanya. Kalau udah kesadaran udah bukan lagi kesadaran fisik. Dia kesadaran jiwa tuh. Terpaut dia ibarat baut dan mur. Iya. Itu romantic affair, ketemu, dan itu pada saat ketemu sinkron ya. Sinkronisasi. Ada orang kalau ketemu ribut, nggak ketemu kangen. Sebaliknya ada juga orang pada saat ketemu kangen itu terwujud, tapi saat nggak ketemu ribut. Ada. Iya. Itu feel ya. Kalau zaman dulu mungkin dibaratkan zodiak katanya. Tapi itu dari jam lahir juga menentukan. Nggak ketemu tuh kangen. Nah, biasanya kalau udah kepincut itu dia nafta jam lahir itu segala macam itu nggak lama tuh hilangnya.
Itu yang disebut apa kalau istilah sekarang tuh, ah, cinta bersemi kembali tuh, reuni tren. CLBK tuh gitu. Cinta lama bersemi Iya, kembali. dia lebih suka terbuka pada mantannya misalnya. Iya. Gitu ya. Kalau yang baru dia malas ngulang lagi. Saya salah satu orang yang terbuka sama mantan ya Om. Tapi Iya. mantan lama tuh ya. Ya nggak apa-apa. Ini salah satu orang terbuka, dan mantan saya juga ada beberapa yang terbuka sama saya ketika ini ceritanya sama saya. Kadang sampai takut tuh Om. Takutnya ganggu hidup dia yang sekarang. Ya, tapi kalau kita murni, keluaran tadi hati nurani itu, kita harus juga kenal dengan suaminya nggak apa-apa. Iya, saya Nah, kecuali kalau kita mau dia sendiri udah keadaan begini, dia curhat ya keadaan rumah tangganya, kita juga nggak bisa menjadi kayak dewa penyelamat. Iya. Nanti dia akan berbalik ke kita, nggak juga nggak baik karena merusak. Kadang seremnya itu Om, seolah-olah nih, harus sama gua nih. Harus sama gua aja nih, biar nggak kayak gini nih ya. Nah, banyak sih yang begitu. Ego Tapi kita jangan berpikir berpikir negatifnya. Tapi sepanjang itu kita terima kasih dia percaya sama kita kan. Begitu sebaliknya kita perjalanan karir kita kan. Itu kan masa lalu kan. Kenangan hari ini masa depan. Biasanya kegalauan kan, ketakutan, kekhawatiran. Cuma yang sebenarnya menurut saya adalah segala sesuatu bisa terwujud apabila syarat terpenuhi, yaitu persiapan aja, tahapan persiapan mulai dari cara berpikir kita dulu, mindset kita. Kita belajar kepada orang-orang yang mereka sudah mengalami getir hidup gitu kan, berumah tangga misal. Dalam hal ini apa sih makna cinta, ya silakan didefinisikan. Cinta itu ternyata terpautnya dua hati gitu kan, dalam rangka untuk mewujudkan tujuan kehidupannya. Dengan cinta kita tidak melakukan hal yang sifatnya kemaksiatan barangkali. Gambarannya seperti itu kan. Dengan cinta hidup kita lebih berarti dan bermakna. Selebihnya terserah Anda kan gitu kan, gitu ya. Benar. Gambarannya seperti itu. Artinya perspektif tadi kata cinta tadi gitu ya. Ada mungkin sisi yang lain. Misalnya dari sisi apa benar dia cinta sama saya? Buktinya apa? Ini pas apa nih? Kalau kamu benar cinta sama saya apa? Kan buktinya. Nah, itu juga begitu kita. Saya siaplah begadang 2 hari 2 malam misalnya. Untuk membuktikan itu. Atau karya Arjuna kudaki gunung dan lautan. Cuma yang lebih awal kan kesan awal dulu. Kesan awal kita pertemuan itu di mana dan kapan, juga bagian juga first impression. The first itu orang bilang cinta pertama atau pertemuan pertama, silakan saja. Itu kan baru awal. Ibarat baru kulitnya doang. Ya kan? Lahiriah lah, eksotiknya seperti itu. Karena kan pria di mata wanita tuh apa? Dia apa? Keren, manis, ganteng. Tapi di luar negeri ada tuh kata ganteng misalnya. Nah sebaliknya pria melihat wanita apa? Cantik. Apalagi? Manis ya, apalagi? Manis ya, ideal. Kesan gitulah. Ya itulah ya. Di performance ya. Ya kan? Cantik bisa ya, apalagi? Begitu sebaliknya kan. Kalau istilah-istilah berkembang sih kalau wanita tuh maco misalnya. Misal gitu gambaran. Misalnya kan, dia pria melihat wanita itu ternyata modis misalnya, dalam pengertian dari performance, silakan aja. Tapi yang terpenting adalah buat saya adalah pada akhirnya bukan lagi yang sifatnya kemelekatan materi, tapi cinta itu nanti dengan sendirinya ini kok. Banyak orang utuh kok. Banyak hingga hayat dikandung badan tuh banyak. Karena komitmennya, kesetiaannya itu. Dia apa adanya. Nah, cinta itu apa adanya, yang paling enak berjalan selaras. Tidak menimbulkan ya kita menyeruak hal-hal yang dilakukan oleh istri yang tidak disukai istri, harus juga dijaga. Begitu sebaliknya, istri biasanya yang paham, dia tidak mau melakukan hal yang sifatnya alergi yang ada di suaminya atau pacarnya. Itu juga penting gitu kan. Dia tahu yang nggak suka istri kita nih misalnya minum minuman keras, misal berkata kasar, kita lakukan ya otomatis ya kan. Nah, makanya keterbukaan itu penting. Nama saya misalnya si A, saya nggak suka saya kesukaan saya adalah ini, nggak suka saya ini, mari kita begitu, kesukaanmu apa, sampai warnamu biru, senang. Nah itu penting, ya kan? Keterbukaan itu. Nah, jadi kalau kita udah tahu kan, nggak suka ini saya tuh ini loh, tapi saya lakukan. Nah berarti kan sepatu kan.
Dia mancing mau ribut katanya. Iya, mancing keributan, Nah. mancing emosi. Mancing emosi, bahkan dia memutusin dengan cara-cara begitu. Wah, parah tuh. Nah gitu kan, Hmm. seperti itu ya. Jadi gambaran umum aja. Apa semacam apa ya? Ya bisa dikatakan kredo juga, tapi ini Iya. nyata yang Oh, terjadi seperti itu ya. Tapi Iya. apapun yang ada dalam kaidah-kaidah cinta, ya itulah, begitulah. Iya. Tidak ada yang pasti kecuali kepastian itu sendiri. Widih. Gitu kan. Yang kedua, cinta hanya kata-kata, kan ya. Hanya cuma kata, Iya. 5 huruf. Tapi 5 huruf. kenapa dia menyayat seluruh manusia di peradaban bumi ini? Sejak dulu tuh cinta itu. Cinta. Why? Kenapa? Makanya selalu apa Feel. hangat untuk diperbincangkan tuh Om ya. Karena cinta itu rasa sih. Iya. Rasa ya. Rasa yang paling dalam. Mm-mm. Ada dengan jalan Kurino sering ketemu jadi sayang, ada. Bedanya apa nih Om? Kasih sayang sama cinta Om. Kalau ya sih dari terminologinya dulu ya, cinta adalah gitu ya. Kita tadi Oh. sudah urai. Iya, kurai. Kalau saya kan kasih dan sayang. iya, memberi. Ya ada mengartikannya itu adalah dari sisi ini ya, katakanlah kaidah peradabannya. Cinta itu meliputi kasih dan sayang. Berkasih. Kasih itu rasa kemanusiaannya. Nah, sayang itu adalah di hati nurani, Mm. gitu ya. Ini dua kaidah-kaidah ya dalam makna dan isi ya, konten cinta ya itu. Ya gitu kan. Yeah. Ini pandangan saya kasih. Kita Oh. berkasih ya. Apa sih kasih itu? Ya, sayangnya juga begitu kan. Mungkin sayang dari secara harfiah, saya menyayangi dia mulai bisa. Ya gitu kan. Kita kasihnya itu kan dia ini apa tidak terlihat. Kalau kasih tidak terlihat ya. Kalau ada kan ya Om ya, lagu tuh yang cinta dan harapan tuh kan. Sebenarnya yang timbul itu Om ya, cinta dulu apa harapan dulu. Kadang-kadang orang-orang saya ini bingung nih. Berharap, bukan berharap untuk mencintai, berharap untuk kembali, berharap untuk lain-lain. Nah, sedangkan ada beberapa orang tanpa harapan itu dulu, dia bertemu dulu baru menimbulkan harapan-harapan yang ke depan tuh ya. Ada gambar-gambaran contoh tadi apa Bung Edi itu mengatakan ada orang dia meretorika dulu, kalau saya nanti ada wanita pujaan saya, harapan saya adalah ini, walaupun dia belum ketemu nih. Iya. Harapannya dulu ditulis, Harapan dulu ya. saya ingin memperhatikan dia, saya ingin berkasih sayang kepada dia, saya ingin menjadi suami yang baik di mata dia dan keluarganya. Itu harapan, tapi belum Iya. ketemu. Iya. Tapi sebaliknya sekarang, saya udah ketemu, saya cinta, baru saya meretorika harapan-harapan. Nah, harapan itu biasanya tertuang dalam dua komunikasi arah, Dua arah. gitu ya. Atau namanya siapa misalnya Yun, saya berharap kepada kamu ini. Apa harapanmu kepadaku? Iya. Nah itu. Iya. Jadi masing-masing punya cara, tapi tidak ada yang apa pola yang baku ya maksudnya gitu. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, tergantung latar belakang pertemuan tadi. Tapi biasanya istilah waktu tadi itu apa? Orang punya apa semacam imajinasi tadi. Imajinasi Apa andai-andai. apa tadi di dalam pikiran kita itu? Andai-andai. Berandai-andai. Seandainya aku akan pacar, harapanku ini. Oh. Kan itu kan? Iya. Saya berharapan dulu, saya tulis ada 10 harapan apabila saya nanti ketemu ini. Tapi biasanya dua-dua itu sering sejalan lebih enak. Nah, tinggal bagaimana kita mendapatkan momentum. Nah, kenapa wanita sekarang banyak yang masih lajang pria? Karena dia waktu momennya kesibukannya. Iya. Romantik affair sedikit, paling ketemu waktu acara kondangan, nikahan, acara keluarga. Iya. Karena waktu dia tuh misalnya kesibukan atau dia bekerja, itu disitulah mulai tuh waktu untuk romantik affair terbatas sekali. Karena kalau waktu romantik affair tuh penting. Biasanya romantik affair dikenal oleh kawan bisa, Iya, ya kan? dikenalin atau dalam kondisi apa acara tertentu. Ya, Iya. umumnya tuh begitu. Kalau di kota-kota besar udah cinta, pacar bukan lagi kebutuhan ya. Bukan lagi kebutuhan, tapi dia yang penting dia bekerja. Semacam apa orang yang alkoholik gitu ya. Alkoholik itu orang yang ini bekerja bener. Sehingga kadang-kadang lupa secara alamiah untuk ketemu cowok jadi males. Iya. Ketemu cewek juga males. Kalau nggak dewasa,
kalau nggak mapan, Oh, males. karena timbul dari pengalaman-pengalaman tuh Om biasanya Iya, ya Om ya. semakin usia tuh banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Terutama wanita udah di atas 35 mulai tuh. Males dia. Kalau pria tuh udah ya 40-an lah. Tapi itu menurut pandangan orang timur. Orang barat mungkin nggak seperti itu. Dia persiapan yang utamakan. Ya persiapan itu ya. Walaupun dia nanti nikahnya umur 50 no problem. Yang penting pada saat dia bercinta atau bersuami istri, dia ada savingnya siapnya untuk anaknya Iya, misalnya. ya artinya Budayanya seperti itu ya. ketika berharap sesuatu ya persiapkan dulu untuk mewujudkan Nah, harapan-harapan itu itu ya. Jangan tiba-tiba minta harapannya terwujud gitu Ya, kan Om. segala sesuatu bisa terwujud apabila syaratnya terpenuhi. Seperti saya dulu misalnya pengalaman, enggak si A teman saya tuh banyak yang siapan udah matang, pada saat dia ketemu nggak sampai bulanan nikah udah, iya. karena udah matang. Karena secara nggak sadar dipersiapkan dulu. Persiapan dulu, misalnya ya bukan saya di kota besar lah ya, di Betawi, Jakarta. Di Jakarta itu kalau 3 hal dikatakan modern, dia sudah satu apa ya bahasanya, udah punya kail hidup, bekerja itu digandungin perempuan di era saya mah. Yang kedua dia punya ilmu itu pengetahuan yang bisa dijadikan katakanlah derajat, ilmu keahlian, keterampilan. Siap dulu sebuah. Nah teman saling mendukung. Ada yang punya rumah dulu baru nikah. Ada yang kerja dia nabung pelan-pelan nikah. Jadi mertua mana yang nggak senang dengan calon mantu seperti itu? Ya pasti kamu disenengin mertua dan keluarganya karena udah siap. Anaknya pun nanti ya kan bahtera rumah tangganya perahunya dengan apa calon pasangan hidupnya udah jelas. Kita nggak berbohong, nggak suka apa ya berkamuflase penampilan kita, ya kan? Soal pakai mobil, pakai padahal semua tuh kamuflase penampilan. Sekarang nggak perlu, itu nggak penting menurut saya. Dan itu bukan lagi sesuatu yang menjadi apa ya segalanya, udah menjadi hal biasa. Ada yang nggak ada ya biasa. Kejujurannya penting kan, karena kan nasib seseorang perjalanan kan. Ada yang setelah berumah tangga dia meroket. Ada juga setelah berumah tangga nurun banyak. Karena salah gagal paham, salah gaul, bahasanya banyak. Gagal paham atau kadang kadang sekarang bahil. Sekarang ini nih, ketika kita nggak kayak mungkin seusia saya ke bawah nih Om, kayak saya juga mungkin nih lebih senang menyalahkan keadaan, konspirasi yang sering menyalahkan keadaan. Kenapa orang tua kita kok nggak kaya? Kemudian lagi kadang-kadang kita Tuhan dibawa-bawa. Padahal kalau kita ngerti hidup ini ketetapan atau pilihan. Hidup kita nih ketetapan atau pilihan. Kita tahu dulu tuh, ngerunut apa? Ngerunut, orang bilang ngerunut kancing ya, kancing baju. Hidup kita ini melalui beberapa ini ketetapan atau pilihan. Kan itu. Yang kedua, yang kuasa Tuhan ini udah memberikan kebebasan pada kita. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Buka, Pak. Ya, ada nih kayaknya teman-teman yang syuting kemarin mau datang. Ya udah nggak apa-apa, Pak. Mau gimana? Ya udah nggak apa-apa sih. Cuman ya teman-teman yang kemarin syuting mau kesini. Aduh. Iya kayaknya juga. Iya. Lagi podcast ini Pak. Iya. Iya Pak. Pak Denny dari Win tadi nelpon mau kayak ulang tahun. Ibunya ya. Mati Om. Ya. Udah. Enggak mati Om. Ya, lanjut lagi nih Om. Iya. Masih nyantai kan Om? Oh iya santai kok. Karena hidup juga kan salah satu tujuan hidup kita ini kan bahagia, ya kan? Hidup kita ini tujuan kita bahagia. Kenapa kita mesti berkeluh kesah?
Kenapa kita mesti gamang? Karena belum ketemu rumusnya aja. Artinya bahagia senantiasa berada dalam apa? Ketaatan kepada ya yang maha kuasa lah. Hidup kan happy aja. Mindset kita pelan-pelan, pemahaman, tetap bersandar kepada yang kuasa, mudah-mudahan. Makanya berteman kepada orang teman-teman yang berenergi positif perlu dan penting. Iya, kadang itu Om yang susah dihilangin tuh, nyalahin keadaan. Iya, hampir semua generasi muda ya pemahamannya gitu. Iya. Karena dia segala sesuatu yang tidak sesuai harapan pasti keadaan disalahin. Keadaan yang salah. Padahal kan ini sih tabur tuai sih. Iya. Kita begini kan penyebabnya kita sendiri. Penyebabnya. Kebaikan untuk diri sendiri, keburukan, perbuatan burukan ya untuk diri kita sendiri. Iya. Nah, biasanya itu sih kalau istilahnya mungkin proses mungkin bahasa klise ya. Harus dilalui juga nanti kita ketemu. Oh, ternyata nih kita menyalahi keadaan itu justru kita salah mindset kita. Justru ini kan semua bertebaran di muka bumi ya kita berjalan tapi tetap tidak bergantung pada makhluk kayak gitu. Enjoy aja, enjoy life itu perlu. Cuma kan setiap orang butuh apa sentuhan jiwa. Iya, sentuhan jiwa. Setiap orang butuh tentang sentuhan jiwa, kemudian lagi apa sih yang dibutuhkan oleh jiwa yang bersangkutan? Komunikasi, spirit, atau yang sifatnya materi silakan aja. Nanti kan setelah dilalui nilai-nilainya akan terjawab. Iya. Terjawab. Mudah-mudahan sih kegamangan keadaan itu inilah nyata sepanjang kita masih berpikir, makanya delete itu pikiran-pikiran yang energi negatif. Iya, delete itu. Iya. Padahal kita waduh mulai kok resah. Duduk kita sejenak. Meditasi boleh, tapakurannya boleh, sejenak aja. Udah mulai ini lagi kita agar bisa lebih nerima ternyata bukan keadaan itu cuma sasaran tembak aja. Itu yang jadi sasaran. Padahal akibat tabur tuai kita. Kalau kita energi kita positif tiap hari mudah-mudahan nggak ada kata gamang, galau, resah, ya kan? Iya. Setelah dilalui nggak ada. Cek, wah aman kok. Cek. Ya artinya ya semuanya dari diri kita dulu, baru kita nyebarin ke orang lain tuh Om ya. Iya. Artinya apa kita baca keadaan sekeliling kita dari kita, kemudian lingkungan dan seterusnya kita pahami, kita buktiin, kita praktekin. Setelah praktekin baru kita bisa berbicara keluar. Setelah kita praktekkan dan kita bisa merasakan terutama. Iya. Oh kita udah merasakan begini. Memang angel orang bilang, tapi bisa. Angel. Di dunia ini sebenarnya kan nggak ada yang orang yang bodoh atau pintar. Yang ada orang yang dia tekun, siap menerima keadaan, dan orang yang malas, autis, gitu kan? Yeah. Ya seperti itulah. Mari kita buktikan. Memang ada dalam waktu sehari kan, kita ada rasa blank, tapi kan bisa langsung cut dalam waktu orang bilang ya 3 menit kita spirit lagi gitu. Spirit. Tujuan kita 3 menit itu kita sebagai mengontrol ya, mengendalikan diri kita dalam satu hari ini apa yang telah kita berbuat, gitu kan? Dan di saat kita ada di dalam vibrasi itu, mudah-mudahan kualitas kesadaran kita akan tumbuh dan meningkat, sehingga laki-laki dikatakan matang, dewasa. Begitu juga wanita kan, nanti kelihatan auranya terlihat kok. Kesadaran itu untuk diri kita itu. Oh iya, kesadaran. Ya untuk lebih menerima keadaan. Menerima keadaan pengertian kita bukan tidak menerima keadaan tidak berbuat apa-apa ya. Ini loh kita jati diri kita. Apa sih tujuan hidup kita ini? Kan itu. Tujuan hidup kita harus tahu dulu. Kemudian apa sih deal kita dalam hidup ini ya? Peran kita ini apa? Kan itu. Kemudian apa nih makna yang tersirat dari kehidupan kita ini kan? Maupun yang tersurat kan itu. Kemudian apa kemanfaatan hidup kita bagi orang sekeliling, terutama orang yang kita cintai dan kita dicintai orang sekelilingnya. Itu utama untuk terjawab dulu peran kemanfaatan kita. Iya. Peran dan kemanfaatan hidup kita ini kan yang enak bermanfaat untuk sesama. Sementara kita sendiri belum bisa merumuskan tentang diri kita. Itu dia. Ya kan pertanyaannya why, kenapa kan? Nah mungkin perlu cari informasi kepada koleha relasi teman-teman yang sudah punya kesadarannya seperti itu ya. Ya gitu. Bukan karena usia, bukan karena muda,
bukan karena tua, tapi di sini keselarasan dengan teman-teman, persahabatan kita. Itu kita saling ngecas ya, saling ngisi, dan tetap kita adalah wajib membaca pengertian secara mutasabiat, membaca diri kita, mencari keadaan alam, seluruh peradaban kita hari demi hari ini, agar kemanfaatan waktu kita nih yang hidup adalah karunia ya, karena semua berkat kasih sayang Dia kan, artinya berkat kasih sayang Allah atau Tuhan, kita bisa alhamdulillah hingga saat ini masih diberi kesempatan untuk menikmati segala karunia Dia. Nah, kapan pertanyaan kita kan, when-nya itu kita hidup lagi berapa lama kan juga penting. Ujuk-ujuk kita hidup di bumi ini apa sih tujuannya, kan kita harus tahu. Ya kan, nggak ujuk-ujuk melalui ibu kita yang nggak bisa memilih. Kalau bisa kita bisa milih ibu kita yang mana, maunya yang kaya, manusia logika persepsinya kan gitu. Nah iya, padahal bukan itu tujuan hidup kita, kaya bukan pengertian kaya atau miskin, tapi ketaatan kita kepada Dia. Kalau hati kita udah bersih, mudah-mudahan semua tuh terbuka. Kita dijemput, orang bilang dijemput oleh misalnya berkaitan dengan rezeki segala macem lah. Ketetapan kita akan muncul gitu. Jadi nggak perlu diburu lagi, malah kita yang diburu-buru gitu. Ya filosofinya seperti itu. Tetap bertebaran, bekerja. Oh nggak apa-apa. Proses-proses itu perlu. Tapi kan kita harus buktikan. Setelah dibuktikan kita bisa merasakan, kita ambil dapat jawaban, kesimpulannya tertoreh nanti. Oh gini, oh begini ya kan gitu. Sebab belum dipraktekkan yang akan bisa terjawab. Gitu kan, jangan kamu mengatakan apa yang tidak ada keilmuannya, jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Nah itu penting. Nah berarti ya itu empty ya itu emang kosong. Iya. Tapi orang, saya banyak belajar dengan Bung Edi Warsonya nih, karena udah mempraktekkan itu. Gitu kan? Seperti Anda nih, selaku chip ya kan, CEO dari ads ya kan, channel. Orang akan bertanya gimana caranya, karena bisa menerangkan. Caranya begini ya kan, tujuannya ini gitu ya. Kalau saya ini kayak gini nih karena ini aja sih Om, seneng kali. Ada temen-temen yang pengen ngomong, ayo sini, ayo kayak kemarin nih anak trader nih, ayo gitu. Kalau soal berapa viewer dan lain-lain lah itu nanti lah. Iya, artinya dalam imajinasi, dalam konsep berpikir otak mempersiapkan wadah ini kemanfaatannya jelas dalam rangka gitu kan, hablum minanas ya, hubungan manusia. Ada yang manusia itu dalam bentuk pemikiran seorang yang praktisi gitu. Apa yang disampaikan bermanfaat bagi mereka yang melihat dan mendengarnya. Paling tidak wadah ini, channel itu kan kemanfaatannya jelas, tujuan dari itu kan secara idealisme jelas gitu, sebagai pusat wadah informasi gitu kan. Bisa, itu salah satu fungsi media kan itu, ya kan, entertainment kan harus ada, gitu kan. Misalnya saya suatu saat orang taunya saya main pianis, ya saya pianis, saya bernyanyi kan, ya situ, ya kan visinya dilihat, kan visi dari ad channelnya ada nih, kita visinya ini, kita tahu nih, nah gitu teman-teman yang sudah mengisi, mewarnai dari ad channel kan bermanfaat lah, gitu kan. Artinya waktu sudah merajut nilai-nilai kepositifan dengan wadah ini, kemanfaatannya jelas, kebaikannya jelas. Sepanjang itu ya terus berjuang, belajar, ya kan, latihan, ya itulah. Hidup adalah belajar kan, ya. Hidup adalah perjuangan, walaupun pada akhirnya ketetapan seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Diridhoi penggaknya kan Dia, serahkan semua kepada Dia. Lumayan nih Om, kita ngobrolin panjang juga nih Om. Panjang juga terasa ya, kurang lebih udah hampir 1 hours ya. Iya, intinya tadi itu kita nggak usah selalu menyalahkan keadaan. Cinta yang benar, yang lurus itu kan Om ya. Ya karena itu tadi ada satu semacam inilah kita ambil ini premis. Premisnya paling tidak ada kepastian kecuali kepastian itu sendiri. Tidak ada kepastian kecuali kepastian itu sendiri. Yang kedua, ada kalanya manusia karena sesuatu yang tidak sesuai, dia menyalahkan keadaan. Nah, karena kekecewaan itu tadi sesuai dengan harapan, kemudian dia mulai melo, sehingga
dia sesungguhnya menjolimi diri sendiri tuh, menyalahkan keadaan itu. Kenapa orang lain kok nggak seperti diri kita, Iya. kita kok nggak jadi orang lain? Kok dia Padahal bisa, beda. saya enggak. Nah, kita ya kita, gitu kan? Kalau Kan- dia bisa, kenapa harus saya? Ya. Nah, kecuali sifatnya spiritual ya sama kok. Semua manusia dihadapi itu adalah sama. Tinggal kesadarannya aja yang beda. Kesadaran cara menangkap, memahami kan, mempraktekannya itu aja. Pemahaman kita di mana nih? Mungkin orang yang sudah di level itu pemahamannya misalnya kalau ada angka tuh 10 dia udah di 8, kita masih 3. Benar. Kan itu kan? Iya. Kesadaran kita untuk ya memahami problem solving hidup kita. Nah, yang ketiga kata cinta itu tadi ya dia masuk dalam satu rumusan ya, cinta adalah anugerah. Cinta adalah anugerah. Bagaimana kita memperlakukannya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati dan merasakan melalui hati nurani kita yang paling dalam secara jujur, amanah, gitu kan? Arif dan bijaksana. Memang semuanya itu perjalanan. Hari ini, hari kemarin sudah masa lalu lah ya. Iya. Oke, orang mau umumnya tuh kenangan dan itu adalah udah ya udah pijakan lalu. Hari ini sadari saat ini lah ya. Iya. Ini nyata, hidup kita kan Satu nyata. detik yang lalu udah sejarah Ya. itu. Masa depan tuh coba kegalauan, keadaan, ketakutan aja. Iya, benar. Semua serahkan pada dia, berjalan kok. Pasti ada jawaban-jawabannya kalau kita masih tetap dalam koridor kepada bersandar pada nilai-nilai spiritual. Artinya tetap bersandar kepada Tuhan yang maha segalanya. Yakini itu dalam iman dan keyakinan kita. Iya. Praktekin nanti itu praktek dan perilaku ya. Itu utama. Praktek kan sesuai dengan kaidah-kaidah keyakinan kita dalam nilai agama. Yang kedua, perilaku kita, akhlakul karimah. Kan gitu. Insya Allah Adinda Edwardso ini menjadi cahaya. Amin. Ya kan? Menjadi mercusuar Amin, orang amin, yang amin. melihat, mendengar dan mau menjiwai sosok Bung Edi Amin, yang baik hati. amin, Ya. ya. Amin ya. 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 Mungkin itulah ya Om ya untuk Ya. teman-teman, untuk saya juga Ya. agar ya biar nanti ke depannya lebih baik lagi ya. Dan atau mungkin satu enclosure bahwa usia seperti Edwardso misalnya 30 misal itu adalah orang bilang gerbangnya pintu sebuah istana. Selebihnya bagaimana mereka yang ada di dalam ranah 30 itu bisa dan mau mewarnainya. Selebihnya terserah yang bersangkutan. Selebihnya gimana kita Iya. menyikapinya. Karena di dalam ketetapan ada pilihan-pilihan kan. Iya. Nah, itu gambarannya gitu. Oh. Oke, kurang lebih mohon maaf. Thank you, salam sukses buat Ed Channel. Iya. Go in case to be sukses. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Take on, ya. Nikmatilah hidup ini Nikmati hidup. dengan kebahagiaan, sukacita dan keluhuran, Oh. kejujuran hati nurani kita yang paling dalam. Oke, Ya, so ya. Sekian. oke. Oke, terima kasih Om Heri.